Child, is this a way to rest on Mary's lap is sleeping? Whom angels greet with handsome sweet, while shepherds watch our So bring him incense, gold and myrrh. Come, peasant king, to own him, the King of kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him. Tuhan itu baik ya, dan sungguh kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Sekalipun saya melayani Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan, itu pun tidak bisa balas kasih Tuhan. Itulah sebabnya Ibu Bapak sekalian, saya melayani walaupun sebagai seorang pejabat negara dan juga menginjil, saudara. Ada memang banyak orang bilang politik kok
dicampur adukan dengan rohani katanya ya. Tetapi saudara, memang dari dulu saya menginjil dan dipilih dipercayakan sebagai bupati. Sebelum bupati, Tuhan percayakan saya ada di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Jadi saya pikir bahwa Daniel juga Tuhan pakai dalam bidang pemerintahan, Esther dipakai dalam bidang pemerintahan, Yusuf juga ya dipakai dalam pemerintahan. Dan sekalipun banyak sekali tantangan ya, tapi saya menyediakan hidup saya untuk destiny Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya luaskan, Tuhan bekerja sepenuhnya ya. Dan saya bersyukur sekali saudara, di Minahasa Tenggara memang iklim politiknya, apalagi kabupaten yang baru, dan saya seorang wanita ya, itu bukan hal yang mudah ya. Maka pikir ini perempuan, kesempatan kita takut-takutin saja sedikit, pasti dia takut, sudah mengundurkan diri dia ya. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena Yesus saya bisa tetap masih menjabat. Karena Yesus saudara ya, saya masih hidup sampai hari ini. Pastor Tibi bilang sudah berapa kali hampir meninggal ya. Saya juga ini hidupnya sudah berapa kali operasi saudara ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, kalau saya masih hidup, saya pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semenjak Tuhan memproses suami saya ya, memang kami ikut terlibat dalam penginjilan ya, tapi suami saya sebagai seorang bupati di Kabupaten Talaut, suatu kali dia didorong untuk ikut maju dalam kompetisi pemilihan gubernur Sulawesi Utara. Dan memang pada waktu sudah dekat-dekat pemilihan gubernur, suami saya, saudaraku, pada saat debat kandidat ya, debat kandidat, survei Bapak sudah sangat tinggi ya, kemudian tiba-tiba Bapak ditahan. Dan saya tidak perlu salahkan siapapun, tapi saya hanya bisa bersyukur dalam segala hal, sebab saya tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan ya. Dan kalau Tuhan mau proses suami saya, memurnikan dia, sekalipun saya tidak tega, tetapi saya mengalir bersama Tuhan. Keselamatan jauh lebih penting daripada jabatan ya. Dan saya bisa lihat suami saya diubahkan Tuhan. Dia bisa buat 42 lagu di dalam rumah tahanan ya. Bahkan saudaraku, di rumah tahanan dia membuat banyak kegiatan sehingga orang-orang yang ada di dalam itu merasa sangat diberkati ya. Dia buat lomba tangkap tikus. Waktu dia baru mau masuk, tikus banyak sekali saudara, di mana-mana tikus. Dan dia buat lomba tangkap tikus. 1 ekor 1.000 apa 1.500 rupiah. Tidak ada yang mau bergerak untuk tangkap, tidak ada yang mau bergerak untuk tangkap tikus ya. Mereka anggap masih murah, jadi dinaikkan jadi 2.500 1 ekor. Baru semua berebutan tangkap tikus, di sel-sel bunga-bunga semua cari tikus saudaraku ya. Dan muncullah ratusan tumpukan tikus di depan. Suami saya sampai kaget, wah berapa duit ini yang mau keluar ya. Tapi itulah saudara, kehadirannya mengubah tempat yang mulanya mengerikan ya. Tapi kami doa biar suasana surga turun di tempat itu. 1 tahun kami doakan tempat itu. Saya hanya bisa ketemu suami dari lantai 2 di dekat pintu gerbang masuk, jauh ke dalam suami saya tinggal ya. Dan dia tinggal di dekat gereja ya. Jadi setiap hari suami saya jadi kostor di gereja itu. Setiap hari dia main musik di gereja saudara. Untuk hilangin stres dia main musik, dia buat lagu, dan sesekali dia ajak lomba menghafal ayat Alkitab. Jadi 1 ayat Alkitab 50.000. Dia pikir paling yang hafal juga cuma satu orang, paling hafalnya 1-2 ayat. Itu kan yang dia pikir. Tapi ketika lomba itu dilaksanakan di sal-sal, di mana saja saudara, ruangan wanita, ruangan pria,
semua penuh dengan hafalan ayat, saudara ya. Semua pada menghafal. Kenapa, saudara? Sebab mereka di situ banyak yang miskin, banyak yang tidak diperhatikan oleh keluarga, ada yang sudah tidak pernah dikunjungi. Ketika disuruh hafal ayat, kesempatan, ya, mereka menghafal ayat semuanya, ya. Dan ketika dipanggil satu-satu, juara satu bisa menghafal kira-kira 36 ayat. Suami saya sampai kaget, wow, berapa lagi yang keluar ini, ya. Karena dia pikir cuma 1-2 ayat yang mampu dihafal. Ternyata ada yang bisa menghafal 36 ayat, ya. Dan ketika ditanyakan kesaksiannya, saudara, dia maju ke depan dan dia menangis. Sebab dia katakan bahwa selama ini dia tidak pernah mendapatkan kunjungan. Selama ini dia tidak pernah diperhatikan keluarganya. Tapi pada hari ini, ya, orang nggak dapat kunjungan, pasti nggak ada uang, saudara, ya. Tapi Tuhan memberikan dia berkat melalui menghafal ayat hafalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang jalan yang harus dilewati oleh suami saya, ya, adalah jalan kerendahan hati, ya. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, karakternya semakin diubahkan Tuhan. Dulu saya yang melayani, saudara, melayani sendiri suami saya dalam pemerintahan. Tapi sekarang ini saya lihat luar biasa. Saya bangga dan saya percaya kalau suatu saat Tuhan izinkan Bapak bebas, maka saya percaya Tuhan akan pakai dia luar biasa, bahkan lebih dahsyat daripada pemakaian Tuhan dalam hidup saya, ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak kesaksian di sana, saudara. Ada banyak lawatan Tuhan terjadi. Mulanya kami tidak bisa masuk ke tempat itu untuk melaksanakan ibadah. Bahkan ibadah-ibadah sepertinya dilarang di sana, ya. Hanya jarang sekali baru bisa. Tapi Tuhan menolong dalam 1 tahun kami doakan, saudara. 1 tahun kami berusaha tembus ke dalam, ya. Dan saya bersyukur, saudara, dalam 1 tahun ketika kami bisa masuk di situ, maka penginjilan demi penginjilan masuk ke dalam, saudara. Dan banyak sekali tahanan-tahanan di sana yang dijamah Tuhan, yang dilawat oleh Tuhan, saudara, ya. Mereka menganggap itu bukan lagi penjara buat mereka, tapi mereka menganggap itu, saudara, sebagai tempat di mana mereka dibentuk oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Itu jadi bengkel mereka, saudara, ya. Dan suasana surga turun ketika ibadah-ibadah dilaksanakan. Bahkan, saudaraku, saya heran, belakangan ini semakin muncul rasa lapar dan haus akan firman, sehingga mulanya kami pelayanan seminggu sekali di sana pada hari Sabtu. Tapi yang kami lihat sekarang mereka sudah bikin ibadah hampir setiap hari, ibadah. Bahkan tidak ada hamba Tuhan, mereka pun saling mendoakan, mereka menyanyi bersama, dan mereka sendiri yang saling membagikan firman Tuhan, saudara, ya. Rasa lapar dan haus akan Tuhan muncul di dalam kehidupan mereka. Dan saya lihat, saudaraku, banyak sekali perubahan. Suami saya juga dulunya, saudara, kalau panas sedikit badannya keringatan semua. Tapi ini, saudara, saya tidak tahu kapan ya muncul pemikirannya. Saya memang kalau di Minahasa Tenggara suka bagi-bagi bibit, saudara, ke masyarakat. Bibit jagung manis, bibit tomat, bibit sayur, bibit cabai keriting, ya, semangka, pepaya. Saya suka bagi-bagi supaya masyarakat itu terdorong untuk menanam. Dan satu kali saya ke situ, saya bilang, "Papa, daripada nggak bikin apa-apa, Mama kasih bibit juga." Tapi apa yang terjadi, saudara? Bibit itu mereka tanam, dan ketika mereka tanam itu jadi disemaikan, kemudian jadi pohon-pohon kecil, cabai-cabai kecil. Mulanya baru sebungkus saya berikan, saudara. Tiba-tiba minta kirim lagi beberapa bungkus. Oke, kami kirim. Baru dikirim, minta kirim lagi. Saya sampai kaget, saudaraku. Saya lihat di sana sudah penuh dengan bibit cabai. Dan kami memang di Minahasa Tenggara
melaksanakan program komoditi bumbu masak, ya. Jadi ibu-ibu diwajibkan tanam bumbu masak di pekarangan. Dan Tuhan memakai suami saya dengan keterbatasannya yang ada. Sekalipun ada di situ, dia kerahkan seluruh tahanan, saudara, untuk membuat bibit-bibit cabai ini disemaikan dan ditaruh di tanah semacam seperti nasi jaha gitu ya, saudara. Dan sudah ada bibit-bibitnya dan ada semacam baki besar, dan satu baki itu kira-kira ada 500 pohon, ya. Dan ratusan ribu sudah mereka buat, saudara. Tidak berhenti, masuk lagi bibit, dibikin lagi, saudara. Jadi bibit yang sudah ratusan ribu itu dikeluarkan, mereka tanam di Minahasa Tenggara, ya. Dan dibikin lagi yang baru, saudaraku. Setiap saya telepon, tidak ada lain yang dipesan. Kalau papa mau bawa makan apa atau mau pesan kue apa, nggak usah, bawa saja bibit, saudara, ya. Jadi kami kirimin bibit, dibikin lagi, saudara. Jadi saya bilang sama masyarakat mitra, saya tidak malu, saudaraku, karena saya tahu bahwa suami saya diproses Tuhan. Dia masuk di situ dengan segala tuduhan yang dituduhkan kepadanya, yang saya tahu persis, saudaraku, bahwa itu semua hanyalah tuduhan, ya, yang diberikan untuk menjebak dia agar tidak bisa ikut dalam kompetisi. Tapi saya tidak peduli itu, saudara. Yang saya lihat pemulihan yang terjadi dalam hidupnya. Saya tidak mau salahkan siapapun. Orang bisa merancangkan kejahatan buat kita, tapi saya percaya Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan, saudaraku, ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini saya saksikan di Minahasa Tenggara. Saya sampaikan, banyak sekali masyarakat yang terharu, mereka menangis, saudaraku, ya, karena mereka juga begitu merindukan Bapak, saudara, untuk ada di sana. Bahkan walaupun di tengah kondisi sound system yang sederhana, Bapak berusaha membuat lagu itu, rekaman lagu direkam di alat perekam yang sangat kecil, saudara, ya. Dan ketika kami pindahkan ke disk, kami bagikan ke beberapa masyarakat. Memang kami belum sempat copy banyak karena harap maklum, saudara, ya. Sound systemnya sangat sederhana, speakernya masih sangat sederhana, alat perekamnya juga sangat sederhana. Tapi, saudara, ketika lagu itu diputar, banyak juga yang meneteskan air mata. Baru dengar lagunya sudah nangis, saudara, ya. Kenapa? Karena mereka diberkati melalui lagu itu. Mereka terharu di balik ketika mendengar lagu itu, saudaraku, ya. Dan puji Tuhan, saudara, suami saya dulu kalau berdoa mesti baca buku, saudara. Jadi setiap pagi dia akan bangun dan berdoa, tapi dia berdoa pakai buku, saudara. Dia perkatakan doa-doa yang ada di buku itu, saudaraku, ya. Dan saya bilang, Papa, kapan waktunya ya Papa bisa berdoa sendiri? Ini dalam hati saya, saudara. Tuhan, sampai kapan Papa bisa berdoa tanpa pakai buku, tapi lahir dari hatinya yang paling dalam? Dia bisa bicara dengan Tuhan. Dan saudara yang saya kasih, ketika proses ini terjadi, saudara, sekarang ini Bapak bisa pimpin doa di depan begitu banyak warga Rutan, ya, yang hadir di gereja, dan dia ditugaskan berdoa, saudara. Dia pimpin doa begitu panjang dan lama, saudara, sampai semua pada nangis. Dan saya heran, panjang dan lama itu tidak membuat mereka bosan, tapi mereka semua pada nangis, saudara, ya. Suatu kali Bapak ulang tahun, ya, kami tidak membuatnya di mana karena Bapak ada di situ, jadi kami bikin pesta ulang tahun di situ, saudara. Saya pesan catering, saya bilang gini sama tukang catering, minta maaf, kasih aja makanan yang sederhana karena mereka banyak. Karena saya tahu warga Rutan, saudara, kalau mereka makan biar sederhana pasti bagi mereka itu enak, kan. Tapi luar biasa, tukang catering saya bilang gini, Ibu,
ini menu yang terbaik yang saya berikan karena ini ulang tahun Bapak. Walaupun harga yang Ibu berikan harganya yang sederhana, tapi saya berikan yang terbaik. Jadi apa saudaraku? Ketika catering itu dibuat, ada ibadah ulang tahun Bapak, barusan tanggal 28 Oktober, kita kasih makan orang-orang yang ada dalam penjara. Saudara, kalau kita kasih makan pejabat, habis makan mereka pulang. Bahkan mereka makan paling nasi sedikit karena mau diet, ya, takut kolesterol, takut ini, takut itu, sayur di ujung saja. Tapi kita kalau kasih makan orang rutan, hebat sekali saudara. Bagi putar tinggi begini saudara, ya. Mereka makan dengan luar biasa dan itu tidak mereka lupakan. Beda kalau kita kasih makan pejabat atau ya kita bikin ulang tahun yang hadir teman-teman yang kaya-kaya. Mereka makan, habis makan mereka sudah lupa saudara. Tapi ketika kita kasih makan mereka yang ada dalam penjara, Matius 25 berkata, apa saja yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Dan saudaraku, kami merasa melayani Tuhan, ya, melalui proses kerendahan hati yang kami lewati, yang Tuhan izinkan kami jalani, kami lakukan dengan setia saudara. Walau harus ke rutan, saudara. Saya bupati, mula pertama ketika saya menginjakkan kaki saya di rutan, hati saya itu seperti teriris. Tuhan, rasanya tidak mampu kami lewati itu. Tetapi saudara, sekarang ini kami bisa jalan, enjoy saja. Kami masuk dan keluar dari situ tanpa ada rasa terhina sedikit pun. Bahkan kalau saya ke Minahasa Tenggara, di Belang, di mana mereka melihat saya, mereka akan berteriak, ibu, ibu. Ya saudara, ini sekarang di rutan Malendeng di dalam penjara itu, kalau saya lewat, maka anak-anak di sana biar tato satu badan saudara, mereka berteriak, ibu, ibu. Seperti itu saudara. Jadi saya punya anak-anak di Talaut, saya punya anak-anak di Minahasa Tenggara, saya juga punya anak-anak di rutan Malendeng saudara. Ya, luar biasa saudara. Dan kami layani itu dengan tekun. Saya punya seorang dokter gigi, pegawai yang ada di Mitra. Dia senang sekali bersihkan karang gigi. Dia jalan dengan mobil dan perlengkapannya, pergi ke satu SKPD, ke SKPD yang lain. Dia anak Tuhan juga, seorang ibu. Dia suka melayani dan dia bersihkan itu karang gigi. Bersihkan itu orang-orang punya karang gigi. Dia pergi lagi di puskesmas di mana dengan mobil jalannya itu. Dia bisa bersihkan karang gigi. Satu kali saya minta tolong dia untuk bersihkan karang gigi Bapak, ya. Dan ketika selesai dia bersihkan karang gigi Bapak, dia bilang, ibu, kalau mereka mau, semua tahanan di situ, kalau siapa mau, saya bersihkan karang gigi mereka. Saudara, dia datang dengan perlengkapan. Saya bilang, puji Tuhan, ibu bisa melayani di situ, lakukanlah. Saya tidak bayar saudara. Kalau dia bersihkan karang gigi Bapak, saya bayar dia. Tapi ketika dia membersihkan karang gigi seluruh tahanan, saya jadi bingung bayar berapa ini saudara ya. Karena ada 300 tahanan, 130-an kurang lebih. Dan pegawai-pegawai yang ada di lapas itu juga minta dibersihkan karang gigi mereka, kira-kira ada 30-an ya. Dan dia datang dengan perlengkapannya, membersihkan karang gigi. Saudara, sampai karang gigi tahanan juga saudara Tuhan perhatikan ya. Saya bilang, ibu, engkau tidak membersihkan karang gigi mereka, tapi engkau sedang bersihkan giginya Tuhan. Kenapa? Tuhan perhitungkan itu, engkau sedang buat itu untuk Tuhan, karena dia melakukan dengan segenap hatinya. Walaupun saya tahu Tuhan nggak punya karang gigi ya, dan Tuhan pasti giginya sangat mengkilap saudara ya, tetapi saya bilang, Tuhan perhitungkan itu, engkau sedang lakukan itu untuk Tuhan. Dan benar saudara, ada yang sudah setahun nggak pernah sikat gigi ya saudara. Ya, dia mengaku sudah setahun nggak pernah sikat gigi. Kami bagi-bagikan Pepsodent, ya, sabun dan sikat gigi. Setiap beberapa waktu kami bagikan saudara. Ya, dari situ mereka sudah rajin sikat gigi. Ya, bahkan sebelum sikat gigi mereka dikumpul seperti ini dan menyanyi gigi bersih dan sehat. Ya, para tahanan ikut menyanyi saudara. Bahkan mereka dibikin lomba, ya, lomba gigi bersih dan sehat. Saudara, lucu sekali. Tapi Tuhan memperhatikan mereka.
yang ada di tahanan. Demikian luar biasanya ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, doakan supaya keluarga kami tetap kuat. Walaupun secara jujur saya minta Tuhan, kalau boleh percepat dong, jangan terlalu lama. Tapi seorang hamba Tuhan bilang, jangan kau minta suamimu cepat keluar, biarkan proses Tuhan matang dalam hidupnya ya. Jadi saudara, secara jujur saya rindu dia cepat pulang. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya hanya tetap serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan, keputusan Tuhan yang terjadi, keputusan Tuhan yang terutama. Karena saya tahu Tuhan mengambil keputusan tepat pada waktunya. Walaupun kita pengennya cepat, tapi biarlah Tuhan yang melakukannya. Saya tahu ketika Tuhan sudah waktunya, Tuhan sempurnakan, sudah matang, seperti bayi sudah matang, siap untuk dilahirkan, pasti juga itu akan dilahirkan ya. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and bright, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Pemirsa Live Channel di seluruh Indonesia, saya Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, atas nama pemerintah dan masyarakat serta keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2012. Doa kami, Natal membawa damai dan Natal penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Biar suasana kerajaan surga ada bersama saudara dan keluarga. Bahkan tahun baru, doa kami saudara semakin diberkati Tuhan, dibawa Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam iman dan keyakinan kepada Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan hati kita tetap melekat pada Tuhan. Haleluya. Christ the Savior is born. Son of God, love's pure light, radiant beam from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy Jesus, Lord, at thy Jesus, Lord, at thy